Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara statistik dengan penelitian. Kedua hal ini sangatlah erat kaitannya. Kenapa? Karena pada konsepnya, statistik ini adalah alat untuk mengambil kesimpulan dari sebuah penelitian. Karena sebuah penelitian itu, kita lihat ya, karena sebuah penelitian itu dia mengumpulkan data. Ya, ini tujuan utamanya. Jadi penelitian itu adalah tujuannya adalah mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data itu menggunakan dua cara, yaitu melalui metode penelitian. Caranya adalah dengan cara observasional dan juga atau cara eksperimental. Kalau observasional, pengambilan datanya dengan cara melihat, jadi mengamati. Tapi kalau eksperimental, pengambilan datanya dengan cara melakukan eksperimen atau dengan melakukan percobaan. Di mana dalam mengumpulkan data itu terdapat dua jenis data yang dikumpulkan, yakni data numerik dan juga data kategorik. Saya ulangi ya, penelitian itu tujuan utamanya adalah mengumpulkan data. Nah, data ini nanti tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat sebuah kesimpulan. Data yang dikumpulkan itu ada dua jenis, data numerik dan data kategorik, di mana data kategorik itu ada dua jenis lagi, ada nominal dan juga ordinal. Kalau numerik itu ada interval dan juga rasio. Kalau nominal, contohnya nominal itu adalah data yang dia punya kategori dan dia tidak ada tingkatan. Contoh, laki-laki perempuan, tidak ada mana yang paling baik. Siang malam, terus nama kota misalnya Samarinda, Bontang misalnya, nggak ada yang baik. Tapi kalau ordinal, datanya itu memiliki kategori yang punya tingkatan, misal baik, buruk, ya, terus mungkin tinggi, rendah, seperti itu. Kalau numerik, kalau interval itu data numerik yang datanya itu betul-betul angka. Misalnya, kalau interval itu yang memiliki nilai minus misalnya, kayak suhu, ya, terus apalagi ya, nyeri ya, nyeri itu ada skala minusnya juga. Kalau tidak salah ya, mohon koreksi jika ada yang salah kalau masalah ini. Tapi tadi kalau suhu ini ada ya, ada nilai minus, nol. Jadi dia tuh ada ininya, ada bentuknya, ada rasanya. Kalau rasio adalah data yang tidak memiliki nilai minus dan dia memiliki nilai absolut, artinya nol ya nol. Misalnya tinggi badan. Kalau tinggi badannya nol, orangnya memang tidak ada. Terus air misalnya 0 liter, memang airnya tidak ada gitu. Ya, jadi penelitian mengumpulkan data numerik dan data kategorik. Nah, sekarang tujuan pengumpulan data tadi itu untuk mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah fakta, dari sebuah fenomena, ya, dari sebuah fakta maupun fenomena. Fakta yang terjadi ini, ya, fakta yang terjadi ini untuk mengambil sebuah kesimpulan itu menggunakan alat yang namanya alat statistik. Maka dari itu, Anda ini mempelajari statistik saat ini. Nah, statistik ini ada dua, ya. Ada statistik deskriptif, ada juga statistik inferensial. Kalau deskriptif artinya data yang Anda kumpulkan itu hanya data yang Anda gambarkan, hanya gambaran frekuensi, ya, terus gambaran mengenai apa namanya, banyaknya, jumlahnya berapa, persentasenya berapa, itu deskriptif. Tapi kalau inferensial dia punya
apa ya, mencari sebab akibat ya. Jadi mencari sebab dan mencari akibat begitu. Nah, biasanya kalau di bidang kesehatan sebab akibat ini akan dicari. Kenapa? Karena untuk membuat sebuah keputusan intervensi. Misalnya, akibatnya ini misal ya, yang saat ini terjadi ya, misalnya COVID-19. COVID-19 ya, COVID-19. Terus orang anak kesmas ini mencari nih, apa sih penyebabnya? Sebabnya apa? Nah, kalau kita sudah tahu apa penyebabnya dan kita olah menggunakan statistik, maka kita dapat membuat sebuah intervensi, rencana intervensi. Begitu ya. Jadi penelitian tadi ini ya, tujuan utamanya adalah untuk membuat kesimpulan sehingga dapat menggunakan intervensi. Tapi kalau Anda hanya sekedar melihat data, Anda tidak menggunakan statistik, maka Anda tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ciri khas dari statistik ini adalah kesimpulan yang didapat ini sifatnya adalah objektif. Ya, ini sifatnya adalah objektif. Apa yang dimaksud dengan objektif? Objektif itu adalah kesimpulannya tidak bisa bohong. Artinya orang itu, orang manapun itu menyatakan bahwa hal yang sama. Contoh misalnya, ada misalnya gini, satu kelas itu ada 100 orang. Terus ada 50 orang yang dia itu nilainya dapat A. Berarti berapa persen yang dapat A? 50%, jelas gitu ya. Tapi kalau yang namanya subjektif, orang itu bisa mengintervensi, mengartikan bermacam-macam. Misalnya tadi ya, berapa yang dapat A? Oh banyak. Banyaknya berapa? Nah, kira-kira. Nah, itu tidak objektif namanya. Maka dengan adanya statistik, ini harapannya dia dapat objektif. Ini ya. Jadi harapannya dapat objektif. Begitu. Nah, eh, sekarang ada lagi ya. Ini nanti kemungkinan di video selanjutnya kita tidak bisa menggunakan statistik itu sembarangan. Jadi statistik itu kayak alat, ya, kayak alat. Penggunaan statistik itu sesuai dengan kondisi pada saat penelitian. Ya, jadi kondisi penelitian itu bagaimana? Jadi yang pertama adalah dilihat yang pertama kondisi saat penelitian seperti apa. Terus yang kedua adalah bagaimana kondisi datanya. Apakah dia itu numerik apa kategorik? Gitu ya. Nah, untuk di mata kuliah statistik inferensial atau biostatistik 2 ini, yang Anda pelajari adalah inferensial, di mana inferensial itu mencari sebab akibat. Berarti ada dua variabel ya, variabel sebab dan variabel akibat. Nah, kalau dua variabel ini berarti masing-masing variabel ini punya skala data sendiri. Ini bisa numerik, bisa kategorik, bisa kategorik. Contoh misalnya, mengetahui hubungan antara riwayat merokok, ya tidak merokok gitu ya, riwayat merokok dengan kejadian jantung koroner. Itu kan kategorik lawan kategorik, gitu ya. Beda lagi kalau gini, bagaimana keterkaitan antara ini ya, tekanan darah, kan tekanan darah itu numerik ya, 120, 130 gitu ya. Tekanan darah dengan kadar kolesterol. Nah, kadar kolesterol itu kan juga angka, numerik. Berarti itu numerik lawan numerik. Berarti ini ya, numerik lawan numerik atau kategorik lawan kategorik. Atau juga bisa ini, numerik lawan kategorik. Ya, itu juga bisa. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang menyebabkan banyak jenis statistik yang akan Anda pelajari. Ada yang uji bedamin, uji korelasi. Nah, dua min ini juga banyak lagi. Dua min berpasangan, tidak berpasangan, yang berulang, ya. Ini banyak. Nah, nanti akan coba dijelaskan kembali melalui gambar mapping seperti ini agar Anda lebih memahami. Karena biasanya kalau orang itu melihat gambar seperti ini, mapping seperti ini lebih cepat untuk memahami. Begitu ya. Jadi
ini mengenai keterkaitan antara statistik dan penelitian. Itu. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan. Misalnya Anda seorang pengelola kebijakan kesehatan nanti ketika bekerja di dinas kesehatan atau dimanapun. Makanya ketika Anda ingin mengambil sebuah keputusan, Anda tidak boleh, oh kira-kira ini seperti ini, tidak boleh. Maka Anda harus menggunakan statistik. Tapi Anda harus mengambil keputusan dulu, mengambil penelitian dulu, mau eksperimental atau observasional, gitu ya. Tadi ya, contohnya tadi Anda ingin melihat apa sih penyebab dari jantung koroner. Oh, ada faktor A, faktor B, faktor C. Nanti diteliti tuh, diambil datanya, data mengenai jantung koroner yang A ya, yang koroner, terus eh, faktor A diambil datanya, faktor B diambil datanya. Jadi ditanya tuh, Bapak menurut dokter apakah jantung koroner? Iya, tidak misalnya. Terus tanya lagi, apakah Bapak merokok? Iya, tidak. Apakah Bapak suka makan gorengan? Iya, tidak. Jadi gitu. Jadi gitu pengambilan datanya. Begitu nggih. Jadi itu video mengenai mapping penggunaan statistik dan penelitian di bidang kesehatan masyarakat khususnya. Baik, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika Anda merasa ini video bermanfaat, silakan Anda bagi ke teman-teman Anda yang kiranya masih kebingungan terkait statistik dan penelitian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.